sekitar bulan Ramadan tahun 11 Hijriyah. Sebuah peperangan terjadi dan peperangan ini disebut sebagai salah satu peperangan paling berdarah dalam sejarah umat Islam. Sebab peperangan ini telah membunuh 700 penghafal Al-Quran, dan inilah dia Perang Yamamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah peristiwa Fathu Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah, Mekah resmi menjadi milik kaum muslimin. Semua penduduknya bersedia menerima Islam dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Kemenangan ini sangat penting karena Mekah bukan hanya kota suci, melainkan juga pusat jazirah Arab. Suku Quraisy yang dianggap suci oleh suku-suku Arab lainnya memainkan peran penting dalam budaya Arab pra-Islam. Ketika orang-orang dari suku lain datang ke Mekah untuk berziarah, mereka bahkan merasa tidak layak mengenakan pakaian mereka sendiri di dekat Ka'bah, kecuali jika pakaian itu diberikan oleh orang Quraisy. Dengan Mekah yang kini berada di bawah kekuasaan Islam, suku-suku Arab lainnya mulai merasa cemas akan pengaruh kekuatan kaum muslimin yang semakin besar. Mereka khawatir kehilangan kedudukan dan otonomi mereka, terutama karena Quraisy telah sepenuhnya berada di sisi Islam. Suku-suku ini kemudian berbondong-bondong datang menghadap Nabi Muhammad SAW di Madinah, menyatakan keislaman dan memberikan kesetiaan mereka kepada pemerintahan Islam. Di antara mereka yang datang adalah Musailamah bin Sumamah, seorang pemimpin dari Bani Hanifah yang berdiam di daerah Yamamah, wilayah penting di Arab Tengah. Namun Musailamah berbeda dari yang lain. Ia datang dengan tuntutan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ia harus diangkat sebagai penerus pemimpin kaum muslimin. Nabi Muhammad menolak mentah-mentah permintaan tersebut, dan Musailamah pun pergi tanpa menyatakan keislamannya. Ketika Nabi Muhammad wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah, kabar ini menyebar dengan cepat ke seluruh jazirah Arab. Beberapa suku yang sebelumnya menyatakan keislaman mulai melakukan pembangkangan dan praktek-praktek kesyirikan. Hal itu disebabkan belum tertancapnya keimanan di hati mereka. Selain itu, ternyata muncul pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan Islam di Madinah. Hal itu didorong oleh ambisi kekuasaan dan keinginan untuk merebut posisi Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjadi khalifah melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Di antara pemberontak yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab, seorang pemimpin dari Yamamah yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Klaim ini menarik banyak pengikut, membuat Musailamah menjadi ancaman serius bagi kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, memahami betapa gentingnya situasi ini dan segera bertindak untuk meredam pemberontakan dengan kekuatan militer. Untuk menghadapi para pemberontak, Abu Bakar radhiyallahu an memobilisasi pasukan dengan membentuk 11 kelompok militer yang dipimpin oleh para sahabat terpercaya. Salah satu kelompok ini dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal yang diberi tugas untuk menjaga wilayah sekitar Yamamah dan mencegah pergerakan pasukan Musailamah. Namun, ada satu perintah penting. Ikrimah tidak boleh memulai pertempuran sampai bala bantuan yang dipimpin oleh Syarhabil bin Hasanah tiba. Namun ketidaksabaran Ikrimah untuk bertempur membuatnya melanggar perintah tersebut. Pada bulan Rajab tahun 11 Hijriyah, tanpa menunggu Syarhabil, Ikrimah melancarkan serangan terhadap pasukan Musailamah. Akibatnya, pasukan Ikrimah mengalami kekalahan telak. Abu Bakar As-Siddiq mengetahui kegagalan ini dan mengirim Ikrimah ke wilayah Mahro untuk membantu sahabat lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sementara itu, Syarhabil yang seharusnya menahan pergerakan Musailamah sampai kedatangan Khalid bin Walid juga tergoda untuk bertindak sendiri, sama seperti Ikrimah. Pasukan Syarhabil dikalahkan oleh Musailamah, dan hal ini memperpanjang ancaman pemberontakan di Yamamah. Setelah kekalahan Ikrimah dan Syarhabil, Abu Bakar memutuskan untuk mengirim Khalid bin Walid, seorang jenderal yang dikenal dengan julukan Syaifullah.
Khalid segera memimpin pasukan muslimin menuju Yamamah untuk menghadapi pasukan Musailamah. Setibanya di sana, Khalid bin Walid mendapati bahwa pasukan Musailamah sedang berkemah di dataran Aqarabah dengan kekuatan sekitar 40.000 prajurit. Di sisi lain, pasukan muslimin hanya berjumlah sekitar 12.000 prajurit. Meskipun kalah jumlah, Khalid bin Walid tidak gentar dengan strategi berlian pada bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Ia melancarkan serangan bertahap kepada pasukan Musailamah. Awalnya, pasukan Musailamah merasa sangat percaya diri, sebab jumlah mereka hampir 4 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Selain itu juga, mereka merasa akan menang, sama seperti melawan pasukan Ikrimah dan Sarhabil. Dan di awal pertempuran, pasukan Musailamah sangatlah brutal. Mereka menyerang membabi buta, seolah ingin menghabisi semua pasukan kaum muslimin yang ada di hadapannya. Pasukan kaum muslimin sempat terdesak, bahkan barisan depan kaum muslimin yang diisi kebanyakan oleh para penghafal Al-Quran mulai banyak yang berguguran. Tapi Khalid bin Walid adalah salah satu panglima perang terbaik kaum muslimin. Dengan strategi perang yang baik dan semangat dari para pasukan kaum muslimin, keadaan mulai berbalik. Dalam keadaan ini membuat pasukan Musailamah terpukul mundur, tetapi mereka belum sepenuhnya kalah. Kemudian Khalid bin Walid melancarkan serangan kedua yang lebih kuat. Pasukan Musailamah mulai goyah, dan hanya seperempat dari mereka yang masih dalam kondisi siap bertempur. Sisa pasukannya melarikan diri, dan pasukan yang masih setia kepada Musailamah, sekitar 7.000 orang, berlindung di sebuah kebun besar yang dikenal sebagai Hadikatul Maut atau kebun kematian. Kebun ini menjadi tempat perlawanan terakhir Musailamah dan pasukannya. Tembok tinggi dan pagar rapat di sekeliling kebun membuatnya tampak seperti benteng yang sulit ditembus. Namun, di tengah semangat juang kaum muslimin, seorang sahabat bernama Al-Bara bin Malik memimpin serangan berani. Ia memanjat tembok kebun dan berhasil membuka gerbang, memungkinkan pasukan kaum muslimin menyerbu masuk ke dalam kebun. Di dalam kebun inilah pertempuran paling sengit terjadi. Musailamah yang sempat merasa aman di balik tembok kebun, akhirnya terbunuh di tangan Wahsy, seorang mantan budak yang juga dikenal sebagai pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Kematian Musailamah menandai runtuhnya perlawanan di Yamamah, dan pasukan kaum muslimin meraih kemenangan penuh. Kemenangan ini bukan tanpa pengorbanan. Peperangan Yamamah menjadi salah satu peperangan paling berdarah dalam sejarah umat Islam, dengan sekitar 12.000 prajurit, dan 700 diantaranya adalah penghafal Al-Quran gugur dalam pertempuran ini. Para penghafal Al-Quran berada di barisan depan, dan kematian mereka menciptakan kekhawatiran besar di kalangan para sahabat tentang hilangnya ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah yang kemudian mendorong Khalifah Abu Bakar untuk memulai proses pengumpulan dan pembukuan Al-Quran, yang kemudian akan digunakan sebagai rujukan utama dalam pembentukan Mushaf Utsmani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.